Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Jumiati, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMA Al-Hayat Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pertanyaan pertama, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Di sini, kepala sekolah atau guru sebagai pemimpin pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan 7 modal yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan 7 modal utama, yaitu manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Jawabannya yaitu contohnya dari aset laboratorium komputer dan internet dapat dimanfaatkan guru dan murid untuk penggunaan TIK dalam proses pembelajaran hingga mengembangkan potensi murid sesuai kodrat zamannya. Selanjutnya, keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.1 yaitu semboyan terkenal yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dikenal dengan Pratap Triloka, yaitu Ingarso Sangtulodo, Ingmandia Mangunkarsa, dan Turi Handayani, sehingga seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya harus berpihak pada murid dengan memberikan teladan, semangat, dan dorongan sepenuhnya sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Selanjutnya, keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.2 yaitu nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, sangat besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan berbasis aset atau kekuatan dalam mengolah sumber daya yang ada untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.3, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja dalam proses pembelajaran untuk menunjang kehidupan atau masa depan murid-muridnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.4 yaitu pengambilan keputusan berbasis aset atau kekuatan sangat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga para murid atau warga lingkungan sekolah mempunyai tanggung jawab melaksanakan keyakinan yang sudah diyakininya, yang akhirnya muncul budaya positif di sekolah. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1, pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya berbasis aset atau kekuatan akan berpengaruh pada mengoptimalkan potensi murid yang berbeda-beda sehingga keputusan tersebut berpihak pada murid. Dan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda yaitu dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid
melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Ketika 5 kompetensi sosial emosional sudah dimiliki oleh guru, maka guru akan melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan kesadaran diri penuh dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga pendekatan berbasis aset atau kekuatan akan diambil dalam pengelolaan sumber daya untuk kemajuan sekolah. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.3. Kegiatan coaching saat supervisi. Jadi coaching yang dilakukan saat supervisi dengan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dengan memanfaatkan aset atau dukungan dari rekan sejawat dan pengajar praktik bertujuan meningkatkan motivasi atau komitmen diri dan kualitas pengajaran guru. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran senantiasa berpihak pada murid, berbasis nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Hal ini searah dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam pengelolaan sumber daya, dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Selanjutnya, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum mengetahui dengan jelas faktor biotik dan abiotik yang merupakan 7 modal utama dalam pengelolaan sumber daya. Alhamdulillah, setelah mempelajari modul ini, saya dapat mengidentifikasi 7 modal utama tersebut dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Sedangkan pemikiran yang sudah berubah pada diri saya yaitu untuk selalu optimis, kreatif, dan berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada pada diri dan di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi kali ini di modul 3.2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.